Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun saya tahu kalau saya ngomong semangat enak aja semangat karena ternyata hidup memang belakangan ini makin sulit di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi, jabatan yang kedua ya. Sekarang malah saya lihat di netizen ada semacam peribahasa baru gitu, atau apa ya, kalimat baru yang disebut begini katanya, "Habis UKT terbitlah tapera." Ini saya kira pasti sedikit nyontek ya netizennya dari judul buku kumpulan tulisan surat-surat dari Raden Ajeng Kartini, "Habis gelap terbitlah terang." Tapi saya kira juga nggak salah juga ya, semacam ini bukan peribahasa sih kira ya. Memang setelah ribut-ribut UKT dan kemudian berakhir dengan keputusan dari presiden untuk menunda ya, atau tidak membatalkan ya, menunda kenaikan uang kuliah tunggal itu, sekarang ini presiden justru membuat kehebohan baru karena presiden itu baru saja melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tapera tabungan perumahan rakyat itu. Dan ini direvisi atau disebutnya disempurnakan dengan PP nomor 21 tahun 2024. Dan dalam PP yang baru itu disebutkan bahwa semua pekerja ya, mulai dari ASN, BUMN, pegawai swasta, bahkan sampai pekerja mandiri, itu semua diwajibkan untuk mengikuti program tabungan perumahan rakyat ya. Ini atau disebut tapera, yang jumlahnya itu 3% dari gaji mereka, dan 2,5% itu dipotong dari pegawai atau karyawan, sementara 0,5% itu ditanggung oleh pengusaha. Nah, ini yang kemudian keputusan dari pemerintah ini diprotes rame-rame, bukan hanya dari kalangan pekerja tapi juga pengusaha. Ini seru ini ya. Dan di media sosial itu seperti saya sebut tadi itu macam-macam, bahkan banyak sekali yang memplesetkan tapera itu bukan tabungan perumahan rakyat tapi tambahan penderitaan rakyat, ada tambahan pengeluaran rakyat gitu disebutnya begitu ya. Kenapa? Dan kemudian itu tadi, ini kok hidup di era Pak Jokowi, apalagi di akhir masa jabatan Pak Jokowi, bukannya hidup ini tambah enak, tapi kok malah tambah susah. Nah, walaupun tapera ini nanti diberlakukan tidak lagi pada pemerintahan Pak Jokowi, karena ini berlakunya mulai tahun 2027 ya kalau tidak salah. Jadi artinya di pemerintahannya Pak Prabowo tetap saja ini akan jadi beban rakyat, karena sekarang ini saja beban rakyat itu sudah sangat berat. Kemarin misalnya UKT itu kenapa ditolak rame-rame ya, karena di tengah situasi ekonomi yang memburuk, kok kemudian malah uang kuliah tunggal itu dinaikkan, dan naiknya nggak kira-kira itu, nggak sampai, ada yang sampai 500%. Ini pokoknya bukan naik ini sih, ini melejit nih ya, seperti yang selalu disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa ekonomi nantinya akan melejit gitu Pak Jokowi nyatakan. Tapi ternyata yang terjadi bukan melejit tapi nyungsep. Tapi kalau UKT itu memang benar-benar melejit ya. Dan kemudian seperti dikatakan oleh Pak Jokowi itu akan bukan berarti dibatalkan, tapi kemungkinan akan diberlakukan tahun depan. Kalau tahun depan itu berarti kan ada pemerintahnya Prabowo Gibran ya, Pak Jokowi udah nggak ikut-ikutan lagi, dia nggak, pokoknya ya kalau ada yang tanya kepada Pak Jokowi ya nggak tahu lah kok tanya saya begitu. Nah, soal tapera ini kenapa kemudian ditolak rame-rame, karena bagi kalangan pekerja ini akan menambah beban buat mereka ya. Karena apa? Karena selama ini kan mereka selalu menuntut kenaikan upah misalnya begitu, dan kenaikan upah yang terjadi itu tidak signifikan, sehingga ketika kemudian ditambah lagi dengan tabungan perumahan rakyat ini yang diwajibkan, itu buat mereka itu akan sangat berat, karena selama ini juga para pekerja itu sudah banyak sekali pengeluaran macam-macam, kalau ditambah dengan tabungan perumahan rakyat ini akan jadi beban baru. Belum lagi banyak di antara mereka juga, misalnya para pekerja ini kan diwajibkan semua ya. Di antara mereka pertanyaannya, kalau mereka sekarang sudah punya rumah dan kondisi sekarang mereka masih mencicil, apakah mereka juga harus ikut program tabungan perumahan rakyat itu gitu. Nah, kalau dari sisi pengusaha ini mereka menolak, seperti dikatakan oleh Ketua Umum
APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sita Kamdani, itu pengeluaran rakyat atau beban dari pengusaha itu sudah sangat sangat besar ya. Karena banyak sekali beban-beban atau pungutan-pungutan yang harus ditanggung oleh para pengusaha. Sinta menyebutkan bahwa PP yang disahkan tanggal 20 Mei 2024 itu menduplikasi atas program sebelumnya, yaitu manfaat layanan tambahan atau MLT, ada perumahan pekerja bagi peserta program jaminan hari tua dan BP Jam Sostek. Tambahan beban bagi para pekerja 2,5% dan pemberi kerja 0,5% dari gaji itu, kata dia, tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Tenaga Kerjaan. Dan kemudian kata dia, saat ini saja beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja atau pengusaha itu sebesar 18,24 sampai 19,74% dari penghasilan pekerja, dengan rincian itu kata dia ada jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hari tua 3,7%, jaminan kematian 0,3%, jaminan kecelakaan 0,24 sampai 1,74%, dan jaminan pensiun itu sampai 2%. Jadi ini kan kemudian pemberi kerja itu juga membayar jaminan sosial kesehatan, yakni jaminan kesehatan 4%, dan kemudian ada lagi terdapat cadangan pesangon sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan sekitar 8%. Jadi kata dia ini kemudian beban dari para pengusaha itu makin berat karena sekarang ini mereka kan juga mengalami situasi yang benar-benar dilematis. Di satu sisi kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar juga memberikan tekanan kepada mereka, dan kemudian permintaan pasar itu juga sedang melemah. Jadi ini double begitu ya. Di luar soal keberatan karena itu akan menjadi beban tambahan, ya ini yang saya kira penting untuk digarisbawahi juga, rupanya muncul semacam public distrust yang luar biasa terhadap pemerintah itu. Karena tentu saja ini mereka juga para pekerja ini tidak berlebihan, atau netizen lah sebut, yang juga para pekerja tidak berlebihan, karena jelas mereka tahu, menyaksikan banyak sekali tabungan-tabungan semacam ini yang tadinya diharapkan untuk kesejahteraan para pekerja atau pegawai, karyawan, itu kemudian jadi bancaan para pengurusnya, dan itu jadi bahan korupsi. Sebutlah misalnya korupsi dana Taspen, ya, kemudian juga dana Asabri. Itu bayangkan punya dana Asabri aja sampai juga dikorupsi. Jadi kemudian ada juga berkasus soal dana pensiun Pelindo. Nah, ini juga kemudian juga jadi jadi bancaan karena dikorupsi oleh para pengelolanya. Jadi ya sekarang ini kalau kemudian muncul lagi tabungan perumahan rakyat atau tapera, ada jaminan nggak bahwa dana mereka itu akan aman gitu, tidak seperti dalam kasus Asabri, Taspen maupun beberapa dana pensiun lainnya yang juga bermasalah. Di luar itu juga, nah ini yang saya kira kecurigaan yang mungkin menurut saya ada dasarnya, yakni kecurigaan bahwa dana-dana ini sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk menghimpun dana murah dan mudah gitu ya dari rakyatnya sendiri, karena pemerintah sekarang itu sedang mengalami kesulitan likuiditas. Ya memang kalau diwajibkan itu ya, bayangkan kalau 2,5% dari atau total 3% termasuk dari pengusaha itu, betapa gedenya dananya. Saya tentu belum punya data lengkap soal ini. Kita bayangkan misalnya kalau itu dari pegawai negeri, dari ASN, dari Polri, kemudian dari TNI, dari BUMN, dari para pekerja swasta dan pekerja mandiri. Bayangkan pekerja mandiri pun dikenakan kewajiban ini. Kalau tidak salah ojol itu atau driver online itu kriterianya juga dia masuk pekerja mandiri. Bayangkan kalau para pekerja ojol itu kemudian juga mereka dipotong 2,5% penghasilannya untuk tapera, dipastikan itu akan mereka akan babak belur juga. Belum lagi kalau kita baca PP-nya itu disebutkan bahwa memang ini dikhususkan untuk masyarakat masyarakat dengan penghasilan rendah. Jadi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, singkatannya MBR itu. Artinya bagaimana dengan mereka yang kelas menengah gitu ya? Karena sebenarnya mereka ini juga mengalami kesulitan soal perumahan ini. Belum lagi kalau disebutkan begitu yang mereka non MBR ini, kalau kita baca PP-nya disebutkan bahwa
dana itu nanti dana tapera itu akan bisa dicairkan ketika sudah berakhir ya, kewajiban untuk pembayaran tapera itu berakhir karena satu dia misalnya sudah pensiun, kemudian sudah berusia 58 tahun gitu ya, dan mereka ini kemudian bisa mencairkan dananya. Pertanyaannya kalau rumah ini kan rata-rata orang tidak menunggu pensiun ya untuk membeli rumah itu atau mencicil rumah. Itu kan sejak mereka bekerja biasanya mereka sudah mulai berpikir untuk mencicil kepemilikan rumah. Nah, dan itu tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian ini baru bisa dicairkan untuk mereka yang non MBR, non berpenghasilan rendah itu baru boleh dicairkan setelah mereka pensiun ya, saya kira mereka sampai pensiun mereka akan ngontrak terus gitu. Padahal kan kalau disebutnya MBR ini atau masyarakat non MBR, non MBR maksud saya masyarakat berpenghasilan rendah itu ini adalah kriterianya mungkin yang sering disebut sebagai kelas menengah. Dan kelas menengah kita itu juga banyak di antara mereka untuk mempunyai rumah itu juga bersusah payah. Mereka harus mengajukan menabung uang mukanya dan kemudian mencari kredit di perbankan. Itu jadi ada banyak catatan-catatan semacam itu tentang taperanya. Nah, tetapi tadi yang tak kalah seriusnya adalah kecurigaan bahwa ini adalah akal-akalan dari pemerintah untuk mendapatkan dana segar dari rakyatnya. Karena seperti dikatakan oleh Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi kan mengakui bahwa sekarang ini negara sedang mengalami krisis likuiditas. Ini kenapa terjadi semacam itu? Karena katanya banyak perbankan juga lembaga-lembaga keuangan negara itu lebih memilih menerbitkan surat utang negara. Dan untuk sektor lain yang berharap dapat kredit misalnya dari perbankan akan semakin sulit karena perbankan lebih memilih untuk menempatkan dana-dananya di surat berharga atau surat utang negara begitu, karena yang jelas bahwa di situ dipastikan kembali. Dan juga ini surat utang negara ini sekarang dananya bunganya cukup tinggi begitu, sementara kalau disalurkan kepada masyarakat biasa ini kemungkinan terjadinya NPL atau gagal bayar, non performing loan-nya sangat tinggi karena memang sekarang ini perekonomian kita sedang sangat berat seperti tadi itu dikeluhkan oleh pengusaha bahwa permintaan sedang menurun. Jadi situasi rakyat juga sedang sangat berat ekonominya, kemudian ditambah lagi dengan tambahan potongan 2,5% itu ya sangat berat. Jadi jangan kemudian jangan kemudian dianggap bahwa ini terlalu berlebihan gitu. Kok hanya naik 2,5 ada potongan 2,5% toh nanti dikembalikan kepada mereka aja jadi persoalan. Cara pandang semacam ini kelihatannya juga yang dipikirkan oleh Pak Jokowi, karena ketika ditanya oleh wartawan kemarin Pak Jokowi itu kelihatannya santai saja menanggapinya. Dia menyatakan bahwa ya seperti halnya BPJS itu rakyat pertama kali protes, tapi setelah tahu manfaatnya ya mereka bisa memahaminya. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pak Jokowi tadi membandingkan tapera ini dengan BPJS jelas sangat berbeda ya, karena kalau orang sakit itu memang biaya yang sangat besar dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu gitu ya. Nah, tapi kalau tapera ini kan manfaatnya jangka panjang begitu ya, dan ini buat mereka apalagi yang kita sebut tadi yang sudah punya rumah sendiri atau sekarang sedang mengkredit dalam proses pembayaran kredit gitu. Kalau mereka kemudian dipotong lagi kan buat mereka ini akan merugikan gitu ya. Benar sih dikatakan tadi bahwa itu nanti seperti dikatakan oleh Menteri PUPR bahwa ini bukan dana hilang, ini dana ini Pak Basuki ya maksud saya, Menteri PUPR itu. Ini bukan dana hilang, tapi ini dana yang ditabung lah begitu sebutnya, dan ini yang kembali kepada mereka para pekerja yang menabung itu. Ini kan cara berpikir orang yang tidak kekurangan seperti para pekerja ya. Menabung itu memang satu hal yang bagus,
Tapi saya kira tidak semua orang punya kemewahan untuk menabung. Banyak yang hidupnya dari hari ke hari itu eh, berjibaku dan mereka memutar atau mengatur dengan pusing 7 keliling bagaimana agar dana itu mencukupi sampai 1 bulan. Nah, kalau kemudian ditambah lagi ada potongan 2,5% buat mereka itu pasti akan sangat memberatkan. Jadi benarkah ini sesungguhnya tapera ini lebih dikarenakan karena pemerintah mengalami kesulitan likuiditas dan kemudian ini cara mudah untuk mengumpulkan dana segar? Ya, kalau ada kecurigaan semacam itu, saya kira wajar-wajar saja karena apalagi Pak Jokowi menyatakan ada kesulitan likuiditas dan kemudian Menteri Keuangan ini Ibu Sri Mulyani juga kemarin menyampaikan data yang cukup apa ya sebenarnya udah bisa kita duga tapi ini ya sinyal buruk bahwa penerimaan pajak itu untuk kuartal pertama tahun 2024 ini jauh dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Data dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari Januari hingga April 2024 itu hanya sebesar 624,19 triliun atau ini setara dengan 31,38% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024. Dan ini kalau dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya gitu, itu secara year on year itu terkoreksi cukup tinggi mencapai 9,29%. Karena pada waktu itu pada periode yang sama realisasi penerimaan pajak itu mencapai 688,15 triliun. Jadi kalau kemudian penerimaan pajak saja terkoreksi ya atau kontraksi itu sampai 9% lebih dan kemudian sekarang ini kita tahu bahwa perekonomian makin berat karena banyak subsidi-subsidi yang dihapus dan kemudian juga pajak-pajak naik. Jadi diperkirakan penerimaan pajak ini juga bakal meleset gitu. Jadi memang pemerintah sekarang ini betul-betul sedang mengalami kesulitan dari sisi likuiditas. Tetapi saya kira banyak juga yang pembela Pak Jokowi akan menyatakan ini kan program akan dilaksanakan nanti tidak lagi pada era Pak Jokowi memerintah. Jadi Pak Jokowi itu tidak ada kepentingan soal ini. Yang berkepentingan adalah pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi apapun, saya kira penolakan yang muncul dari masyarakat dan dari kalangan pengusaha. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi masyarakat saja itu menunjukkan satu, memang beban hidup rakyat itu sangat berat. Jadi kalau ada tambahan-tambahan potongan atau pungutan atau apapun namanya, itu mereka sangat sensitif dan pasti mereka akan menolak. Yang kedua, nah ini yang saya kira lebih parah itu soal krisis kredibilitas. Kalau tadi Pak Jokowi menyatakan ada persoalan krisis likuiditas, kalau ini krisis kredibilitas karena ya tidak bisa disalahkan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang menyalahgunakan dana tabungan dari para pegawai dan karyawan. Ini dalam kasus misalnya yang sebut tadi adalah tabungan di Asabri, Taspen dan juga ada beberapa kasus lainnya ya. Ini apa jaminan bahwa kali ini tabungan perumahan rakyat itu tidak akan diselewengkan juga oleh para pengelolanya. Kita masih ingatkan bagaimana ketidakpercayaan rakyat terhadap dana-dana yang dikelola pemerintah itu termasuk soal dana haji ya pada waktu itu. Dana haji juga sempat diributkan karena diduga digunakan untuk membiayai infrastruktur yang ugal-ugalan di era Pak Jokowi walaupun kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji itu membantahnya soal ini. Tapi namanya juga sudah krisis kredibilitas ya. Nah, kalau sudah krisis kredibilitas ya apapun juga yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti dia akan dipercaya. Apalagi ketika kebijakan itu diambil yang sangat terkesan tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Jadi yang terpikir oleh mereka nggak peduli gitu menurut rakyat bahwa rakyat makin menderita, yang penting pemerintah bisa mendapatkan fresh money sehingga tidak lagi pusing-pusing memikirkan adanya krisis likuiditas ataupun fiskal. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.